Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah ya. Oke teman-teman, hari ini aku mau berbagi kegiatan aku yang dimulai pukul 1:30 dini hari. Karena hari ini suami aku kebetulan dinasnya pada dini hari ya teman-teman, kereta subuh yaitu kereta Jenggala. Oke, ini aku bangun jam 1:30 persis karena suami aku juga harus perjalanan dari Gresik ke Surabaya yang memakan waktu kurang lebih 40 menit. Oke, ini teman-teman, setelah suami aku berangkat, aku itu diam dulu di depan rumah. Ini melihat suasana pada dini hari tepat pukul 1:30 ya teman-teman. Masya Allah, kalau malam hari itu emang dinginnya banget. Aku baru tahu ya teman-teman. Oke, ini udah pagi aja. Langsung aku mau siapkan untuk perbekalan Arsya. Menunya sederhana aja ya teman-teman. Ini aku bawain Arsya roti tawar ya, yang diolesi sama susu kental manis. Dan kebetulan juga ada sari roti rasa coklat juga kesukaan Arsya, jadi sekalian aku bawain itu ya teman-teman. Ini itu menu favoritnya Arsya banget, walaupun ditawarin apapun pasti yang diminta roti tawar yang diolesin sama susu kental manis seperti ini. Tapi cukup aku bawain 2 aja ya teman-teman, karena kalau dibawain 3 itu biasanya yang satu dibuat mainan, entah hanya di jilat yang susu kental manisnya aja gitu ya teman-teman. Jadi aku bawain secukupnya. Oke, ini daripada dia kebingungan nanti bukanya, aku buka aja sekalian plastiknya dan aku jadikan satu di tempat bekal. Oh iya, hari ini juga aku mau masak yang simple-simple aja ya teman-teman. Karena mulai jam 1:30 dini hari tadi aku itu nggak tidur sama sekali, jadi ya agak kelelahan gitu ya. Nah kebetulan juga di freezer aku itu juga ada sayap ayam ya, sisa berapa hari kemarin, lalu aku masukkan ke dalam freezer, lumayan bisa dibuat masak untuk hari ini. Ini karena dari freezer masih dalam keadaan beku, jadi aku mau diamin dulu, sekalian aku juga mau beresin sisa cucian piring aku pada malam hari kemarin. Oke, karena setrikaan aku udah pada kelar, ini aku juga mau persiapan untuk nyuci baju untuk 1 gilingan dulu ya teman-teman. Karena kalau 2 gilingan juga aku itu ngerasa kayak capek dulu gitu. Oke, ini aku mau pilah-pilah dulu ya teman-teman untuk kaos dalam Arsya yang masih menyatu pada pakaiannya. Oke teman-teman, ini air di daerah kaflingan aku dulunya itu pakai pam lokal, karena airnya nggak mengucur deras, jadi aku itu pakai sumur ya teman-teman. Gak terasa ya udah pukul 6:15 dari tadi Arsya itu dibangunin, sulit banget. Oke, ini lagi aku bujuk sesuatu biar dia mau bangun tidur ya teman-teman. Mohon maaf untuk kasurnya masih belum aku beresin ya, jadi aku tuh nunggu Arsya berangkat sekolah dulu nanti baru aku beresin. Ini alhamdulillah Arsya udah mau bangun, tapi aku lagi nunggu Arsya biar agak tenang dulu ya, karena kalau bangun tidur itu biasanya rewel. Sekalian aja aku juga mau beresin boneka-boneka yang ada di kasur, dan ini bed cover aku yang belum sempat aku bawa ke laundry ya teman-teman. Di sini itu laundry bed cover harganya 25.000. Kalau di tempat teman-teman berapa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, ini juga aku lagi siapin untuk seragam hari Senin Arsya. Oke, ini seragamnya Arsya ya teman-teman, warnanya emang agak mencolok. Ini juga motor listrik aku barusan dicas selama 8 jam kayak kemarin malam. Ini coba aku keluarin, biasanya itu aku taruh di carport, tapi keburu ini baterainya habis, jadi aku masukkan ke dalam rumah dan aku cas. Oke, ini seperti biasa teman-teman, Arsya itu kalau mau mandi itu pasti minta digendong belakang. Alhamdulillah ini udah selesai mandi.
Nah, udah seger kan teman-teman? Ya Allah, ini anak kalau di briefing dulu harus nurut, biasanya itu dia langsung nurut. Tapi ya namanya anak cowok pasti ya tingkahnya Masya Allah aktif banget teman-teman. Ini Arsya itu dari bayi selalu aku olesin pakai minyak telon ya. Entah kenapa kalau aku bau Arsya minyak telon itu seger banget. Jadi anaknya udah TKB masih aku olesin pakai minyak telon teman-teman, juga masih aku bedakin gitu biar ciri khas anak Indonesia kan kalau habis mandi itu dibedakin biar seger. Ini Arsya itu sebenarnya masuknya pukul 7 pagi teman-teman, tapi biasanya juga aku itu baru antar Arsya jam 7 kurang 10 baru aku antar dari rumah, karena rumahnya Arsya ini di Gresik lumayan jauh ya, karena sekolahnya juga di daerah Surabaya Barat sih, nggak jauh kan, emang rumah aku itu perbatasan antara kota Gresik dan kota Surabaya Barat ya, seperti itu. Nah, ini juga aku masih olesin pakai minyak rambut ya. Ini pakai sisir aku karena sisirnya Arsya sepertinya ketinggalan waktu aku berkunjung ke rumah mertuaku di Surabaya teman-teman. Nah, ini masih aku bedakin, tapi kata mbah-mbahnya itu jangan dibedakin, anak udah besar. Tapi ya udahlah, aku kan pinginnya dia masih bau seger kayak gitu. Mungkin kalau udah SD baru nggak aku bedakin lagi ya teman-teman. Dan nggak lupa juga aku selalu pakaiin parfum Arsya biar kalau gurunya bau Arsya itu biar juga ikut seger dan seneng gitu, nggak bau keringat gitu ya. Oke, ini kalau hari Senin sama Selasa itu juga biasanya pakai sabuk. Oke, ini persiapan berangkat ke sekolah. Ini Arsya aku mintain tolong juga untuk tutup jendela kamar dulu ya. Oke teman-teman, ini aku lagi ajarin Arsya untuk pakai kaos kaki yang benar. Sebenarnya Arsya itu udah bisa teman-teman pakai kaos kaki, cuma kadang agak terbalik gitu, yang bagian telapaknya dipakai yang bagian atas kayak gitu, begitu pula sebaliknya. Oh iya teman-teman, ini tampak depan rumah aku yang kemarin baru dikerjain sama Pak Tukang. Alhamdulillah udah jadi seperti ini ya. Jadi Pak Tukangnya itu baru bisa ngerjain di hari Sabtu dan hari Ahad. Masya Allah, cuaca pada pagi hari ini itu seger banget dan cocoklah nanti untuk jemur pakaian aku, karena kan kalau gak ada sinar matahari biasanya itu pakaian bau apek teman-teman. Tapi ya masih seperti ini, masih becek juga sih di daerah kaflingan aku. Biasanya itu kalau siang itu panas, sorenya pasti hujan. Ini udah sampai ya di sekolah Arsya teman-teman, bisa lihat sendiri ini baru pukul 7 pagi itu panasnya udah Masya Allah. Itu Arsya lagi naik di tangga karena kebetulan kelas Arsya itu berada di lantai 2. Setelah anterin Arsya, aku tuh tiba-tiba kok pingin nasi jagung ya. Oke lah, aku mampir aja di warung nasi jagung yang letaknya itu nggak jauh juga dari rumah aku. Ini aku beli porsi yang sedikit, harganya 8.000. Kalau porsi yang lumayan banyak itu beda lagi, harganya 10.000 ya. Aku mau pilih lauknya itu yang simple aja, pakai dadar jagung, ikan asin, sambal goreng terong, dan sama urap-urap aja sih pada umumnya. Itu harganya 8.000 ya teman-teman. Ini udah cukup lah porsi segini buat perut aku. Rencananya sih hari ini aku mau masak yang simple-simple aja, yang penting enak gitu ya. Aku rencana hari ini mau masak kare sayap ayam. Aku juga belinya untuk bumbu yang instan dari Bumbu Mahmuda ya. Ini harganya 2.500 teman-teman, aku cukup beli satu aja. Oke, sekalian aku mau stok tempe. Untuk biasanya itu suamiku kalau malam itu minta sambelan, jadi kalau malam-malam gak ada tempe aku tuh juga sulit untuk cari beli di mana gitu tempenya. Ya udah aku stok aja. Kalau mau masaknya simple pasti habisnya itu nggak banyak, bener nggak teman-teman? Ya udah, untuk hari ini kita hemat dulu ya, karena juga tanggalnya juga tanggal tua banget, masih lama menunggu tanggal kajian.
Alhamdulillah ini udah sampai di rumah ya teman-teman. Ini aku juga tadi beli satu kresek atau satu ikat kerupuk itu harganya 5.000. Entah selama 2 minggu ini ya teman-teman sepi banget karena nggak ada Pak Tukang. Biasanya itu aku itu kalau masak itu sambil dengerin Pak Tukang bekerja, tapi selama 2 minggu ini Pak Tukangnya libur. Oke teman-teman, aku juga tadi mampir untuk beli Kutipris satu renteng, itu harganya 21.000. itu harga satu kresek kerupuk harganya 5.000 teman-teman. Nah ini tadi aku sekalian juga beli daun pre, itu harganya 2.000 ya. Dan ini tempe 4.000, daun jeruk aku beli 1.000, santan kara 4.500, dan aku beli juga bumbu mahmuda 2.500. Nah itu juga nasi jagung aku harganya tadi 8.000, udah free rempeyek ya teman-teman, yummy banget alhamdulillah. Oke, sebelum memulai aktivitas ini aku mau refill dulu ya. Aku mau masukin kerupuk-kerupuk di dalam toples aku. Alhamdulillah selama pakai toples ini kerupuk aku jarang melempem ya. Emang sengaja sih aku beli toples yang agak tebel. Ini aku beli di live TikTok, harganya itu kurang lebih 105.000. Nah ini semoga muat aja ya teman-teman, walaupun agak sedikit dipaksa untuk nutupnya. Nah ini pengaitnya itu ada 4, jadi insya Allah aman dan angin gak bakal masuk dan membuat kerupuk mudah melempem. Ini aku juga mau bersihin alat elektronik aku karena 2 hari kemarin kan aku sakit demam teman-teman. Aku benar-benar berada di kasur aja ya, tiduran kayak gitu karena juga lemes banget. Ini baru aku pegang dapur langsung aku beresin, aku semprot-semprot pakai olive seperti biasa biar mengkilap gitu juga teman-teman. Ini aku juga nggak sadar masih pakai masker ya teman-teman, dan aku baru nyadar kok ada yang aneh gitu ya di daguku. Kemudian aku ngaca, loh kok aku masih pakai masker kayak gitu. Oke, sebelum aku masak nggak lupa aku mau bikin Kutipris dulu ya. Nah ini sebelum masak seperti biasa aku mau beres-beres nyapu dulu. Ini aku nggak ngepel ya teman-teman karena kemarin sore suami aku itu udah ngepel, jadi aku tinggal nyapu aja sih, bukan jadwalnya untuk ngepel teman-teman. Teman-teman jangan bosan ya untuk nonton video aku yang panjang kali lebar ini, semoga bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya. Ini aku lagi ngerebus sayap ayam tadi ya teman-teman. Ini aku rebus dulu supaya menghilangkan untuk bau amisnya. Sebelum aku rebus tadi juga aku cuci sampai bersih ya. Entah kenapa ini tiba-tiba api kompor aku mati, jadi aku nyalain aja. Oke, untuk apinya jangan besar-besar ya teman-teman, jadi sedang aja, nanti biar nggak cepat matang gitu, nggak cepat menyusut airnya teman-teman. Oke, sambil menunggu sayap ayamnya aku rebus, tadi itu aku juga nyuci beras karena pagi ini aku juga belum masak nasi. Ini aku masak nasi dulu ya teman-teman, sambil aku masak sambil nunggu juga nasinya matang kayak gitu. Alhamdulillah aku mau makan dulu ya. Kok aku aktivitas belum makan, belum sarapan itu rasanya perut keroncongan. Oke teman-teman, ini aku makan dulu ya. Ini tadi aku beli nasi jagung, teman-teman bisa lihat sendiri isinya ya, cuma segitu teman-teman, isinya nggak banyak untuk porsi 8.000, kecuali untuk porsi yang 10.000 pasti isinya itu penuh. Selamat makan. Oke, ini aku sendirian ya teman-teman di rumah. Ini aku lagi nikmatin juga. Aku paling seneng kalau makan nasi jagung itu ada ikan asinnya, tapi ikan asin yang nggak gede-gede banget sih, ikan asin yang kecil-kecil gitu, jadi rasanya kan masih ada kriuk-kriuknya.
Kalau ikan asin yang besar kan itu banyak durinya teman-teman. Aku itu trauma pernah makan ikan asin yang durinya itu gede-gede dan nempel di gusi aku, sakit banget selama 2 hari. Duri itu enggak tercabut gitu di gusi, jadi aku makan tuh jadi nggak enak, makan ini makan itu takut karena takut durinya semakin menancap. Oke, selesai makan juga nih teman-teman. Aku mau masak hare sayap ayam tadi. Jangan lupa diberi minyak dulu sedikit ya untuk digongso bumbunya biar matang dan nanti rasanya semakin sedap. Oke, sambil digongso nggak lupa juga untuk tambahkan daun jeruk dan serai untuk bumbu aromatiknya. Oke, kalau gongso yang lumayan lama ya, pakai api yang kecil aja teman-teman. Kenapa sih gongso itu harus lama? Karena biar bumbunya matang, nanti kalau karenya udah jadi biar baunya itu enggak amis kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh digongso sampai aromanya itu ke bau sedap banget gitu ya. Kalau aromanya udah bau sedap, langsung aja dimasukkan untuk ayam atau sayap ayam sesuai yang kalian masak. Nah ini kebetulan aku lagi masak kari sayap ayam, jadi ini aku mau gongso bumbunya dengan sayap ayam biar merasuk ke dalam dagingnya kayak gitu, nggak usah lama-lama, sebentar aja ya teman-teman. Nah itu aku juga tambahkan 1 gelas santan kara. Ini untuk santan yang air ya teman-teman, belum aku tambahkan juga untuk santan yang kental karena aku masaknya nggak pakai bumbu penyedap. Ini aku pakai garam dan pakai gula aja. Untuk takarannya aku itu pakai 1 sendok untuk garam dan pakai 2 sendok untuk gulanya teman-teman. Oke, untuk porsi garam dan gula itu aku seimbangin sendiri ya. Untuk teman-teman yang nggak suka asin, yang nggak suka terlalu manis, boleh opsional sesuai dengan selera teman-teman. Setelah itu aku tambahkan untuk sisa santan. Nah ini santan kentalnya ya teman-teman. Kenapa emang aku bagi 2 biar kuahnya jadi kental, nggak terlalu encer. Kalau kita masak pakai santan itu jangan sampai ditinggal ya teman-teman. Sebisa mungkin itu terus diaduk sampai mendidih, karena nanti kalau kita tinggal gitu aja teman-teman, santannya itu jadi pecah dan nanti cepet bau kayak gitu. Nah seperti ini teman-teman, jadi jangan sampai kita tinggal ya, harus kita aduk-aduk sampai benar-benar kuahnya itu mendidih. Aku mau tanya nih sama teman-teman, kalau masak suka ditambah pakai bumbu aromatik enggak, kayak daun jeruk seperti ini? Kalau aku itu seneng banget karena membuat aromanya itu semakin sedap dan semakin enak kayak gitu ya teman-teman. Nah ini menu simple aku ya, yang penting rasanya enak dan cukup buat seharian. Alhamdulillah ini udah mau matang dan udah mendidih teman-teman. Aku tambahkan juga untuk daun pre ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak. Kalau aku sih wajib pakai karena juga daun pre ini yang menambah aromanya semakin enak dan rasanya itu makin sedap teman-teman. Teman-teman boleh coba. Ini biasanya kalau di kare kambing kayak gitu juga wajib teman-teman pakai daun pre seperti ini. Entah, kalau aku sih nyebutinnya daun pre teman-teman, entah setiap daerah pasti punya sebutan lain-lain. Gak terasa juga ini udah mau jam 10, waktunya jemput Arsya ya teman-teman. Cukup 10 menit aja insya Allah udah sampai. Nih aku mau persiapan untuk jemput Arsya. Gak lupa aku juga pakai topi ya, Masya Allah ini teriknya banget. Masih jam 10 tapi udah panas ya. Oke, ini Arsya juga tadi sudah aku jemput di sekolah, cuma nggak aku record ya teman-teman karena rame banget juga yang jemput dan aku bingung cari Arsya yang mana. Ini saking panasnya Arsya tiba-tiba itu minta es teh jumbo. Ini aku lagi beliin es teh jumbo yang lagi booming di mana-mana, di daerah manapun pasti lagi booming juga untuk es teh jumbonya teman-teman.
Setelah sampai di rumah, aku mau bersihin karpet dulu ya. Ini Arsya lagi di kamar nonton TV. Teman-teman, kalau nonton video aku sebelumnya, pasti kegiatan aku itu nggak lepas dari siram-siram karpet. Kenapa sih kok disiram terus? Karena daerah aku kan masih banyak pembangunan, jadi ya masih kotor, banyak sekali debu-debu, pasir-pasir yang masuk di karpet aku. Apalagi kan juga hari Sabtu kemarin ada Pak tukang yang benerin depan rumah aku, jadi itu kayak bikin semainya itu di karpet kayak gini. Jadi kalau nggak disiram rutin juga semainya pasti menempel. Oke, ini aku juga mau bersihin untuk sampah aku, untuk tong sampah aku ya teman-teman. Ini setiap hari wajib aku cuci karena kan mau aku bawa di dalam rumah, jadi biar bersih dan gak bau gitu sebelum aku masukin ke dalam rumah ya teman-teman. Aku belum beli tong sampah yang besar khusus untuk di luar rumah, insya Allah nanti segera aku beli ya teman-teman. Ini aku cuci dulu sampai benar-benar bersih sebelum aku masukkan ke dalam rumah, juga aku jemur biar kering. Setelah kelar urusan memasak sih, bagi ibu rumah tangga itu part yang paling menenangkan, karena kalau kita udah selesai masak kita bisa mengerjakan untuk kegiatan yang lain ya teman-teman. Setelah selesai memasak juga aku nggak lupa untuk cuci peralatan masak yang udah aku gunakan tadi biar nggak menumpuk. Oh iya teman-teman, aku itu nggak lagi endorse dari Sunlight ya, emang aku belum beli untuk pumpnya. Oke, nanti insya Allah lah secepatnya juga sekalian aku beli pump untuk tempat Sunlight atau tempat cuci sabun piring aku. Oke teman-teman, sambil nonton video aku lagi pada ngapain nih? Sudah mandi kah? Sudah masak? Sudah beraktivitas apa hari ini? Boleh tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau tanya apapun, mau kenalan, mau saling sapa, mau sharing juga boleh kok, ramein kolom komentar aku, asal komentarnya yang positif dan saling membangun ya teman-teman. Aku itu paling senang kalau teman-teman yang lagi nonton video aku itu pada komen di YouTube aku, berarti teman-teman itu support kayak gitu sama video aku. Aku ucapin terima kasih ya untuk teman-teman yang udah selalu komen, yang udah subscribe, yang udah beri masukan apapun untuk YouTube aku ucapkan banyak terima kasih. Dan aku juga mohon maaf ya teman-teman kalau video aku itu masih kurang bagus. Insya Allah dalam beberapa waktu ini aku juga mau belajar biar video aku semakin berkembang seperti itu. Aku mohon doanya ya teman-teman. Ini nggak terasa ya, Arsa itu udah minta makan siang. Sebenarnya sih tiap pulang sekolah pasti itu dia minta makan, tapi hari ini aku tawarin dia tadi waktu pulang sekolah masih belum mau makan. Ya udah aku tinggal aja untuk kerjain aktivitas rumah. Oke, sebenarnya aku nyuci piring ini sambil tahan ngantuk ya teman-teman, karena emang dari jam 1:30 dini hari tadi aku belum tidur sama sekali. Kalau mau aku tinggal tidur nanti suami aku keburu datang, kan nggak enak juga ya. Alhamdulillah ini suami aku udah datang ya, dan tadi juga bantuin aku angkat jemuran ke depan, tapi nggak dibantuin buat jemur. Ya nggak apa-apa lah, kan emang lagi pulang kerja. Aku suruh suami aku tadi itu makan dulu baru tidur. Ini kalau suami aku tidur pasti aku juga ikutan tidur ya teman-teman, sambil nidurin Arsya juga sih. Kita bertiga mau tidur siang karena emang mata aku itu berat banget dan pingin banget tidur kayak gitu ya teman-teman.
Oke, terima kasih udah mau nonton video aku ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan keluasan rezeki, selalu diberikan kesehatan, dan selalu dimudahkan jalan urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.